itu sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara, melawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayani Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ceramah dari Kiai Biasakur. Di dalam pengajiannya dia mengakui bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa yang ajaib. Dan dia akui ketika negara-negara Arab bahkan bersatu sampai 21 negara untuk melawan Israel, tetapi Israel tetap menjadi pemenangnya. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Itu sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara, melawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berpoya-poya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Cuma sembarangan lagi. Iya, kalau tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah Israel negara merdeka, Palestina negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air persatuan itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Itu. Jadi beginilah, bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Namanya Israel itu namanya Tuhan. Jadi itulah asal usulnya, bahwa bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang punya asal usul Tuhan. Cuma mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin. Di Hitler ya dibunuh-bunuhin. Di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arabia itu kan Sayyidina Umar. Dihabisin semuanya. Sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan tiba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebuah tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal
mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara, ini cerita jadi panjangnya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu kan ya. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Hertzler itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris, namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Di mana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya, yang negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kilometer sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lebih bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris hanya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, beli. Saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli katakan, tapi kan dibeli sebenang-benang kan, betul nggak? Gitu, oke beli. Sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulailah bergerak mereka mencari dana. Karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali, namanya Golda Meir. Oke? Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana, ada bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu gimana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara, melawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri,
ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permasalahan itu. Jadi saya jadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur. Mungkin Kiai Biasakur ini pernah membaca Alkitab atau khususnya kitab Taurat. Dan dia tahu siapa bangsa Israel. Kalau kita kembali melihat dari Alkitab teman-teman, sejarah Israel, kalau masalah peperangan itu sudah merupakan makanan sehari-hari mereka. Itu sejak semula. Dan tanah yang dimiliki oleh Palestina saat ini, yang diduduki oleh Palestina atau yang disebut tanah Kanaan dan sekitarnya, anak-anak kotanya, itu sebenarnya sudah merupakan tanah perjanjian sejak Abraham ada. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, keluarlah dari negerimu yaitu Ur Kasdim ke tanah perjanjian yang telah kujanjikan kepadamu yaitu tanah Kanaan, di mana tanah Kanaan ini atau yang di dalamnya orang-orang Filistin itu merupakan keturunan dari Ham, yang dimana Ham itu merupakan anaknya Nuh. Jadi Kanaan itu atau orang-orang Filistin itu merupakan cucu dari Nabi Nuh. Jadi sejak Abraham menerima janji itu, yaitu tanah Kanaan itu, mulai dari situlah Allah menyertai negeri itu. Sekalipun Abraham punya anak Ishak dan Ishak punya anak Yakub, dan kedua belas anak Yakub itu yaitu suku Israel, dan sampai ke tanah Mesir mereka itu diawali dengan kedatangan Yusuf, di mana saudara-saudaranya menjual Yusuf di tanah Mesir, dan di tanah Mesir itu diangkat Yusuf sebagai nomor 2 atau orang nomor 2 di wilayah Mesir. Dan ketika terjadi kelaparan di tanah Yakub, sehingga saudara-saudaranya bahkan Yakub sendiri itu dibawa ke Mesir untuk bisa mendapat makanan di sana. Jadi setelah itu Israel ditindas oleh bangsa Mesir karena jumlah Israel di tanah Mesir itu sudah lebih banyak. Dan sehingga Allah mengutus Nabi Musa pada saat itu untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan itu. Kembali kemana? Kembali ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Itulah sebabnya sampai sekarang Israel tetap mempertahankan wilayah itu, tanah itu, karena tanah itu merupakan milik Israel. Dan di dalam Yosua 15, disitulah ada pembagian tanah Kanaan wilayah Palestina atau Filistin pada saat itu. Jadi wajar saja kalau orang Israel sampai sekarang tetap mempertahankan wilayah itu. Jadi kita percaya bahwa ketika Allah menjanjikan itu, Allah juga menyertai. Dan dia sudah menetapkan Israel sebagai bangsa kesayangannya dan sebagai biji matanya. Itu bangsa ketetapan Tuhan. Barang siapa yang melawan Israel, maka dia melawan ketetapan Tuhan. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.